Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sa kanong mga pagalis ya kanong agama Islam. Adam bonya pagjuwan tano pambitiala sa mga makimpat na oras sebab sa dana niya na ilay tano sa kagyan sa Mekah na di ko katawan ingini nanggulanan niya atau kangini tito nanggula kadita kasabutan ni nani kapatalo-talo na ko sa di tagi katawan ni language silan uged na nan sa luro pa Mekah na nambuligan ng mga tao kan nakigada ni nani kumbuligan ni lananan kaya adang kadalong ng mga tao upama kung ka mogat su kasalanan no tao at kung mogat su kadosa no tao na di dang kapakay na samangka sa Mekah atau ka lumudop ka sa kagyan taman sa di ka makatobat upama ning kalumudop ka kun samba na ada maning gumasal ka ada na to na panuntukan ka ng mga masala mga tao sa tuba kang giginawanan ka inunta mo na dabo mo naman manuntok sa laka upamambo ito atau katubay kailan no pamikiranan ka kailan no matanan ka sabab so Allah Ta'ala ipunggula sa paparusaan ka ni yamap ya mga pag-alisya ka ng agama Islam upamaning ka medyo mogat so mga kadusan tano kila-kilan tano imang giginawa tano bago sa Mekah ka mamba imapasin so di kubugid katawan ni insakto nanggula sa nani pembuligan nila nalan so ilenta no mga pag-alisya ka ng agama Islam kamasla apangagi manam iniaba. Inilah akibat jamaah haji melakukan perbuatan dosa di depan Ka'bah. Saat musim haji seperti sekarang ini, banyak sekali jamaah haji maupun umroh yang bertingkah aneh dan menakutkan. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa perilaku mereka itu disebabkan karena perbuatan dosa mereka di tanah suci. Seperti contoh wanita ini, ia berteriak keras sekali ketika memandang Ka'bah. Wajahnya seperti ketakutan bahkan hingga hijabnya lepas dari tubuhnya. Pemandangan seperti ini lantas membuat heran para jamaah. Hingga ada seorang pria yang mencoba menenangkannya dengan diusapi air zam-zam dan bacaan khusus. Namun anehnya, wanita itu tak henti-hentinya berteriak dan mengamuk. Tidak hanya itu, kejadian aneh juga dialami pria ini di tanah suci. Ia tiba-tiba berperilaku aneh hingga terlentang di atas lantai. Ia terlihat mengucapkan sesuatu dengan melakukan gerakan aneh. Orang-orang yang ada di situ lantas berusaha menenangkannya. Namun, rupanya perilaku pria tua ini sulit sekali disembuhkan. Perlu diketahui, memang tak jarang jamaah haji maupun umroh yang mengalami kejadian aneh saat di tanah suci. Mekah dan Madinah merupakan kota suci yang dipercaya sebagian orang apabila melakukan dosa sebelum ibadah haji atau umroh, maka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan, ada jamaah umroh yang pernah tidak bisa melihat Ka'bah saat ia tawaf. Namun, setelah orang tersebut dibimbing mutawif untuk mengingat kesalahan yang pernah dilakukannya, beristighfar, dan berdoa, akhirnya ia baru bisa melihat Ka'bah pada putaran tawaf ketiga. Ada cerita jamaah umroh yang mengeluh lapar selama di Mekah meskipun ia sudah makan. Ternyata, sebelumnya ia pernah berkata buruk tentang orang lain sebelum berangkat umroh. Ada pula jamaah haji yang saat tiba di Mekah, ia merasa sakit terus-menerus meskipun sudah minum obat. Padahal sebelum berangkat haji, kondisi tubuhnya baik-baik saja. Namun, banyak pula kemudahan yang dialami jamaah umroh seperti tidak merasa lelah meskipun berjalan jauh ke Masjidil Haram. Kemudian, tiba-tiba diberikan makanan gratis dan Al-Quran oleh jamaah lain, dan juga bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail di tengah desakan jutaan jamaah lain. Banyak anggapan bahwa kejadian-kejadian ini adalah balasan langsung atas apa perbuatan kita sendiri yang dilakukan sebelum berangkat umroh maupun haji. Sejatinya, kota Mekah merupakan kota yang disucikan dan diberkahi oleh Allah seperti yang tercantum di surah Ali Imran ayat 96. Dalam kitab Fadilah Haji, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi menuliskan,
barang siapa yang memasuki Mekah, maka ia akan memperoleh keselamatan dari api neraka jika melakukan amal kebaikan. Melakukan amal ibadah di Mekah juga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Misalnya, sholat di Masjidil Haram yang pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Demikian pula, orang yang berpuasa dan bersedekah akan diberi pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Hajj Fadail wa Ahkam. Adapun puasa 1 hari di Makkah, maka setara dengan pahala 100.000 puasa di selain Makkah. Kemudian, bersedekah 1 dirham di Makkah setara dengan 100.000 sedekah dirham, dan setiap satu kebaikan, maka setara dengan 100.000 kebaikan di Makkah. Begitu pula dengan kemaksiatan. Jika kita melakukan perbuatan maksiat, maka dosanya akan dilipat gandakan berkali-kali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyebutkan, jika melakukan perbuatan dosa di Mekah maka bisa langsung mendapatkan murka Allah. Haji dan umroh ini merupakan ladang pengampunan. Nabi Muhammad pernah bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, kita dianjurkan untuk terus berhusnuzon selama beribadah di tanah suci sambil mengupayakan agar haji dan umroh kita mabrur. Berikut hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan haji maupun umroh yang mabrur. Cara yang pertama, yaitu menyelesaikan hak adami sebelum berangkat ke tanah suci. Hak adami ialah kewajiban-kewajiban kita terhadap sesama manusia seperti menyelesaikan hutang, berdamai dengan sesama, meminta maaf dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan kita nantinya bisa fokus beribadah selama di tanah suci tanpa harus memikirkan kesalahan yang pernah diperbuat. Adapun cara yang kedua, yaitu senantiasa memohon ampunan Allah sambil bertawakal. Adapun cara yang ketiga, yaitu memastikan biaya yang digunakan untuk haji atau umroh berasal dari harta yang halal. Adapun cara yang keempat, yaitu ketika sepulangnya ke Indonesia, kita harus berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah sehingga bisa berhaji dan umroh ke tanah suci. Amin. Wallahu a'lamu bishawab. Na nailitan no mga pagali siya kanong agama Islam inanggulaanan masla apangagi inya na upamaning ka mangitan no sa Kagyan, mangitan no sa Mekah na kila-kilan tano so ginawa tano ka upamaning kaya mogat yata no magkaldam madakal sa mga kadusan tano, madakal sa mga kadupangan tano na tobat tano muna bago tano sa mga usag Kagyan ka dumapiaso kapani haji ko pamaning kadikatobat siya kaangin ng kakano Kagyan, kaangin ng kakano Mekah na yadan nusto na kukatan ka sa kaludop ka antaw kakagutan ka mingkasangkan sa ludop ka madakal kon imaningguma sa laka di nang kagikalinyan milay na sabab sa gangele ng kato na paka gagalbog sa mga lawasan ka pagkang gagalbog sa mga mata ng ka mga lima ng ka, mga ng ka ito kangindan san apupasa ng ka kaya ng kalong tagam na adan banuntok sa laka ang maslamama arba mantay sa laka ang mga tao ang tao ka adan papatakaw sa laka sa apoy arang bagug sa laka sa mga andosan makagilak baninggumang ka ng mga old kagina so Allah Ta'ala ipunggula sa mito ba mapamikiran ka ar mga ilain ka antaw ka mito ba manggiginawa ng ka nakagilkan so ginawa ng ka sabab sa mukad sukadusan mga pagkali siya kanu agam Islam making siya butaman video tanunnya sukran po sa mga sumusuporta po sa mga upload tano sa mga followers tano sa mga sumusubscribe sa YouTube tano sukran sa kanulangon making siya butaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.